Halo teman-teman, saya Aldo Prisma Mandala dengan NIM C2257201053. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan video kita ya teman-teman. Kita akan membuat tugas UTS dari video praktek 31, 32, 33. Oke, langsung saja saya akan menggunakan handphone saya ya teman-teman sebagai tempat lihat perintah-perintahnya dari video Bapak. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya sudah ini ya teman-teman, sudah mengekstrak koordinator yang 4.5 yang baru. Nah, dan saya sudah ubah namanya menjadi apps new. Nah, langsung saja kita bikin yang pertama, bikin layout. Kita ke bahan pendukung. Nah, saya sudah mendownload layoutnya ya teman-teman. Ini kita copy. Sebentar. Oke, ini kita copy, kemudian kita simpan di folder kerja, apps. Kita simpan di folder view. Nah, kita ubah ya teman-teman dari teks ke PHP. Typo dikit, banyak sih bukan dikit. Yes. Kemudian kita buat CSS nya itu di folder public. Nah, sebenarnya saya sudah bikin coba ya teman-teman dari awal. Jadi foldernya sudah ada publik, kemudian CSS. Nah, bahkan stylenya juga udah ada ini. Saya hapus nih kayaknya. Oke, selanjutnya itu di sini kita disuruh melakukan konfigurasi dasar. Nah, bagian ini saya skip aja ya teman-teman, soalnya semuanya juga udah pada tahu ya konfigurasi itu kayak gimana. Soalnya di video pertama saya juga kan udah ada itu kita mengkonfigurasi. Jadi saya skip saja. Maka pas kita masuk ke sebentar ya. Nah, kalau konfigurasinya yang tadi sudah selesai, maka pas kita masuk ke publik, maka formnya akan muncul. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke codingannya. Kita disuruh membuat section dan renderer section. Oke, misalkan bagian artikel dan simpan dengan nama index. Oke, langsung saja kita praktekkan. Ini kita hapus dulu biar rapi ya teman-teman. Oke, kita ke bagian layout. Jadi kita masuk ke bagian views. Mana ya views? Nah, views ini yang layout. Nah, ini yang kita salin tadi ya teman-teman. Ini kita cari pada bagian artikel. Nah, ini ya teman-teman. Pada bagian artikel ini kita pisahkan ya teman-teman. Saja Ctrl X. Kita buat kontrol baru ya teman-teman, Ctrl N dan kita Ctrl S.
di sini kita disuruh memberi nama indeks titik php save. Kemudian kita salin saja yang dari layout tadi ya teman-teman di sini. Nah, kemudian kita rapikan sedikit. Oke. Kemudian kita disuruh memanggil action untuk layoutnya. Oke. Kemudian di bagian bawahnya jangan lupa kita tutup lagi dengan end section ketika sudah membuka ini. Oke. Kemudian kita ke layout. Nah, di bagian sini kita panggil. Kemudian setelah kita panggil seperti ini, kita coba akses di bagian pekerja kita tadi. Kita coba start. Nah, ini terjadi error ya teman-teman. Bagian sininya kosong. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita ke sini, kita masuk ke folder ke folder controller. Nah, di bagian home-nya ini, nah, sini kan cuman ada satu ya teman-teman. Mohon maaf, bukan satu, tapi bagian ininya cuman layout. Nah, ini kita coba kita ubah menjadi indeks. Save. Kemudian kita coba lagi, kita masuk ke sini, kita refresh. Nah, muncul ya teman-teman, jadi judul artikelnya. Kemudian di sini kita disuruh memisahkan bagian sidebar atau aside menjadi view baru, yaitu sidebar. Oke. Kita ke layout. Nah, kemudian kita cari aside. Ini kita pisahkan ya teman-teman. Kita Ctrl X, Ctrl N, Ctrl Z. Nah, di sini kita ubah menjadi titik php. Set. Nah, kemudian kita pastekan di sini bagian side-nya tadi. Kita rapikan. Sini bla 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 bla. Oke. Kemudian kita ke layout lagi. Nah, bagian sini kita bikin kayak yang ini tadi ya teman-teman. Kita lakukan pemanggilan. Maaf. PHP this include layout kemudian kita save. Kalau dilihat-lihat lagi, oh salah teman-teman, maaf, seharusnya kita nggak bikin layout di sini, tapi kita kan memanggil sidebar, bukan memanggil layout tadi. Ini baru benar. Ctrl save. Kemudian kita di sini disuruh mengganti menu link menggunakan URL helper berupa metode anchor. Oke.
berarti di bagian sidebar ini diubah. Nah, saya sudah menyalin codingan bapaknya, jadi saya tinggal pastekan saja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Get home, upload. Oke, kemudian kita masuk ke indeks. Ini kita ubah ya teman-teman. Nah, saya sudah membuat menyalin codingan bapaknya, jadi saya tinggal salin saja. Nah, seperti ini ya. Oh iya, jangan lupa ada yang kurang. Nah, baru ya, kita save. Terus lanjut. Oh iya, terus di sini kita mau disuruh membuat view about. Oh, oke, kita save as ini. Oh, kita copy ini saja. Mana indeks. Oke, bagian view berarti ini kita copy. Nah, namanya kita ubah ya teman-teman, menjadi about. Aduh, jadi berantakan nama-namanya, filenya lupa saya. Oke, setelah itu seperti biasa ini kita hapus saja. Kita copy yang sudah saya siapkan ya teman-teman codingannya. Nah, kemudian kita lihat, kita rapikan lagi dari sini. Tap. Nah, kemudian cek lagi artikel. Coba ini kita ubah dulu. Canda ya teman-teman. Kita save saja. Kemudian sebelum kita lanjutkan, saya akan coba cek dulu ya teman-teman folder kerja kayak tadi. Oke, kita masuk ke publik lagi. Nah, maka hasilnya kayak gini ya teman-teman. Ini indeks yang kita masukkan tadi. Oke, kita lanjut saja. Oh iya, sebelum itu teman-teman masih lupa, kita masuk lagi ke folder kerja. Ke folder kerja. Nah, di sini kan, saya lupa kasih tahu teman-teman. Nah, kayak udah ada animasinya. Kemudian kita coba masuk ke publisher. Nah, ada error ya teman-teman. Ini soalnya belum kita bikin ya teman-teman. Nah, kita coba bikin dulu. Bagus ya teman-teman. Oke. Kita salin saja dari about ini ya teman-teman. Kita salin. Terus kita copy. Nah, jangan lupa kita ganti namanya menjadi public. Oke, publisher. Nah, kemudian seperti biasa kita hapus, terus kita pastekan yang sudah saya siapkan. Nah,
dihapus. Jangan lupa dirapikan juga. Tab, dihapus. Nah, sebentar ya teman-teman, saya cek dulu sama dan punya bapaknya apa belum. Udah. Nah, kita save saja teman-teman. Kemudian kita langsung cek saja apakah bisa. Kenapa masih error ya? Publisher. Kita lihat lagi. Oh, mohon maaf teman-teman, saya salah kasih nama failed. Nah, seharusnya itu namanya publisher, tapi punya saya malah publisher. R dengan E nya yang ketukar ya teman-teman. About berarti publisher. Ini kita rename lagi H bagian ini saja. Nah, kita lihat lagi. Coba kita save dan kita cek lagi. Semoga bisa. Nah, bisa ya teman-teman, bagian publishernya tampil. Ini bagian home, about. Kemudian ini bagian yang baru kita buat, itu publisher. Nah, karena bagian ini sudah berhasil, berarti di bagian video 31 sudah selesai ya teman-teman. Saya akan langsung melanjutkan ke bagian video 32 dan 33 dalam satu video ini saja. Jadi mohon maaf kalau videonya agak panjang. 11 menit. Tapi sebelum itu saya akan istirahat sebentar ya teman-teman. Saya mau sambil coba-coba dulu. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke video yang selanjutnya. Video praktikum 32. Oke, kita disuruh untuk langsung saja kita praktekkan. Kita cari DML. Nah, ini kita salin. Kemudian kita cari folder kita simpan di kemudian kita simpan di bagian models. Oke, selanjutnya langsung kita lihat saja dalamnya. Oke, sudah diubah ya. Ini sudah saya siapkan ya teman-teman. Jadi saya tinggal pindahkan saja. Awalnya ini saya ambil dari folder kerja saya sebelumnya, yaitu dari news model. Nah, kalau kita salin dari situ jangan lupa di sininya diubah ya teman-teman. DML. Kemudian kita konfigurasi database yang baru dengan ke config, kita cari database. Nah, di sini
Oke, di sini di bagian database-nya kita tulis news ya, teman-teman. News. Kemudian jangan lupa passwordnya, username-nya root. Oke, save saja. Kemudian kita di sini disuruh membuat controller baru dengan nama news php. Oke. Kita cari news. Bagian controller ini kita bikin file baru dengan nama news php. Nah, karena codingannya saya sudah siapkan, jadi saya tinggal salin terus copy paste di sini saja. Oke. Kemudian di bagian bawahnya ini kita tambahkan metode read. Nah, saya sudah menyalin metode read-nya, jadi saya tinggal paste saja. Nah, kemudian akan saya rapikan sedikit dulu supaya terlihat rapi. Kita return. Kemudian ada slow. Oke, kemudian di bagian bawahnya kita tambahkan metode function seperti ini. Function publisher kemudian di belakangnya titik koma. Kemudian kita buat view baru dengan nama news_al.php. Save dulu. Kita Ctrl N, Ctrl save. Ribet begini, mending langsung saja di bagian news controller ini kita langsung aja namanya tadi new underscore al titik php. Tinggalan
kita enter. Kemudian kita salin dari codingan yang sudah saya siapkan di views yang baru ini. Langsung kita paste. Nah, kemudian akan saya lihat apakah sudah rapi. Artikel 2 ini. Nah, sekarang sudah sedikit rapi. Kita save. Kemudian kita buat view baru lagi dengan nama newsdetail.php saja. newsdetail.php. Nah, tinggal paste yang sudah saya salin tadi, terus dirapikan juga. Oke. Oh, ini tidak ada ya teman-teman. Ctrl save, kemudian langsung coba kita jalankan. Kita lihat. Ini home-nya tadi. About, publisher bisa, kemudian read news. Udah bisa tampil ya. Kemudian kita coba cek detailnya. Nah, detailnya juga udah bisa ya. Sebenarnya ini tadi errornya lumayan lama. Yang pertama itu saya lupa itu password database saya. Kemudian di bagian news all sama news detail ini saya salah tempat nyimpan. Yang harusnya di views malah saya simpan di controllers. Itu yang bikin lama. Bikin kerjaan ya mas. Oh iya, saya lupa kasih lihat di bagian database-nya. Kita lihat database saya. Kita masuk ke adminer. Nah, kita lihat di bagian news. Nah, bagian news ini memang ada 2 ya. Berita sama satu yang total. Oke. Oh ya, mohon maaf, seharusnya bagian ini yang saya lihat ya. Saya tadi bingung juga kenapa yang munculnya cuma 2, padahal di sini kan 3. Nah, tapi muncul ya teman-teman. Nah, di bagian selectnya nih. Coba kita pencet yang bagian belajar. Belajar coordinator adalah
berita tentang Bloody Coordinator. Sama ya. Ini dan ini. Oke. Kita lanjutkan. Oke, di materi Oke, di bagian video materi 32 sudah habis. Mungkin kita lanjut ke video materi yang ketiga. Saya sudah mendownload file yang file yang di 33. Kita lihat di bahan praktikum, namanya news model. Mohon maaf, newscred maksud saya. Nah, ini kita salin, kita simpan di folder kerja kita, terus masukkan ke apps, terus ke views. Kita pastikan di sini. Langsung saja kita buka newscred-nya. Keberantakan. Kita rapikan dulu ya sebelum ini, biar agak enak dilihat. Biar nggak kelihatan numpuk. Nah, ini yang di dalam newscred yang baru saja saya pastikan ya. Kemudian kita ke ini controllers yang namanya news. Nah, ini di bagian sini kita timpa atau kita ganti ya teman-teman dengan agak nggak enak dilihatnya. Ini kita ganti dengan publication. Ini kita ubah jadi create. Kemudian ini kita jadikan, ini kita hapus saja. Helper form return view news underscore thread. Jangan lupa titik komanya. Oke. Yang tadi kita ganti ya teman-teman, jadi ini. Oke. Kemudian di video materi itu kita disuruh masukkan function insert di bagian bawah sini. Tentu saja oleh saya sudah membuat codingnya awal-awal, jadi saya tinggal menyalin, boom. Insertnya seperti ini ya. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan, nah ini
validasinya ya teman-teman, cukup panjang juga ya. Oke, save. Kemudian oh iya, ini takut teman-teman bingung. Jadi yang saya tambahkan ini itu codingan selanjutnya ya teman-teman, dari yang ini tadi. Jadi ini sambungannya lumayan panjang. Salah, mohon maaf, dari yang ini tadi kan function insert, kemudian validasinya ini lanjutan dari function insertnya tadi. Nah, kemudian di sini kita disuruh menambahkan di bagian cek keberhasilan. Ya betul, dicek keberhasilan insert data ini kita tambahkan seperti ini. Ada berita berhasilnya, kemudian ada pesan berita gagalnya. Seperti bisa dilihat, ini tuh di bagian cek keberhasilan insert data ini tuh supaya ini ya, supaya ada pesan berhasil atau enggak saja. Kemudian setelah kita save, kita masuk ke new script. Kemudian di sini ada di bagian value ini ya, bagian input ya, kita disuruh kita masukkan seperti ini ya. Yang pertama itu PHP echo hold, kemudian dalam kurung ininya kita sesuaikan ya, judul titik koma. Kemudian di bagian text area ini juga kita tambahkan tuh PHP echo hold. Body titik koma. Oke. Kemudian di H2 ini kita pastekan. Nah, codingnya sudah saya salin ya, saya tinggal paste saja. Sebelum itu akan saya rapikan. Akan saya sesuaikan dulu ya. Echo. Oke, sudah sesuai. Save. Oke, langsung saja kita praktekkan ya. Pertama home, about, publisher, add news. Masih bisa kah? Oke, detail masih bisa. Kita balik lagi ke red news, kemudian add news. Apa ini jadi titik? Ini kita ubah. Tampil ya teman-teman. Pertama saya coba kirim judulnya Aldo, bukan nama saya ya. Apakah bisa langsung kirim? Oh, tidak bisa, katanya
judulnya harus minimal 10, kemudian kontennya harus ada. Coba kita isi minimal 10 ya judulnya. Kemudian tidak usah isi kontennya. Apakah bisa kalau gitu? Judulnya minimal 10 karakter. Coba kirim. Ini kan judulnya udah pasti lebih dari 10 ya. Coba kita kirim berita. Apakah kalau tidak mengisi kontennya tetap tidak bisa atau bisa? Nah, the body is required. Katanya harus diisi kontennya. Dan kalau bisa teman-teman lihat lagi, perintah yang bilang minimal harus ada 10 judul itu juga hilang ya. Coba kita salin ini saja. Kita masukkan ke kontennya. Kita kirim coba. Nah, maka ada pemberitahuannya berita berhasil dikirim ya. Coba kita lihat ke database-nya apakah terkirim. Ini 4 ya, coba kita lihat data terbaru. Nah, masuk ya teman-teman. Ini kenapa jadi 6? Tadi soalnya saya coba dulu 5, terus saya hapus. Tapi masuk ya teman-teman. Nah, oke. Kemudian kita balik lagi ke sini, kita lihat di rate news. Apakah beritanya juga langsung. Nah, beritanya juga itu ya teman-teman, ada ya. Coba kita pencet ya teman-teman, apakah detailnya juga muncul. Kita tunggu. Nah, detailnya juga muncul ya teman-teman. Oke. Praktek video 33 juga sudah selesai nampaknya. Jadi mungkin video kali ini saya cukupkan ya teman-teman. Sekian praktek video untuk UTS saya. Terima kasih.